pertama kali, hari pertama kakak jualan kopi itu berapa cup ya? Oh, ada. Oke. Terus 1 bulan be berjualan 125.000 pendapatannya kita. 1 bulan 125.000. Itu pun Kakak campur duduk sepanjang hari. sepanjang hari 1 bulan keliling, bensin habis, dorong, pulang nggak dapat pembeli. Kini kita berpikir bahwa ternyata ketika kamu mau berusaha pasti ada jalan. Entah Tuhan mau kirim siapa, entah Tuhan kirim mau lewat apa, pasti ada jalannya aja. Intinya Tuhan lihat keteguhan hatimu sampai di mana. Beta sepakat dengan kata-katanya Benyamin S, almarhum Benyamin S. Rezeki itu nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki. Beta pikir, ya ini bukan jagonya beta. Tuhan yang apa ya? Karena beta berserah ya, karena beta berserah Tuhan ini hari mau bikin apa, terserah dah, gua ngikut. Karena pernah beta atur, hancur kan gitu. Dari warkop beta atur, sok gini beta pengalaman dari Jawa gini pasti bisa, hancur, habis nol. Jadi beta sonde apa namanya, lu sudah teman hidup gitu, gitu. Karena gimana kecewanya laki terus nangis di atas motor, ya cuman dia yang tahu. Asik. Gitu. Atau kecewanya beta dengan lagi apa ngambek sama papa mama, ya cuman motor yang tahu. Lah aku jatuh di jalan cuman dia yang tahu gitu. Jadi menurut apa ya, ini motor yang mati sih, nggak ada jiwanya, tapi menurut beta kayaknya dia ada hatinya, nggak ada jiwanya. Bensin habis bilang, jangan di sini, ini jauh ini bensinnya. Itu sampai di depan tempat bensin gitu. Dari situ ndak berpaling ke yang lain gitu. Jadi udah cinta mati sama motornya. Jadi muncullah ide cari uang bersama itu, cup itu. Jadi buat kakak buat apa itu? Gerobak. Dan lain sebagainya. Jadi gerobaknya itu juga lucu karena kebetulan beta sudah ada uang lagi, nol rupiah. Nah waktu beta telepon papa mama untuk mah kirimin uang pulang. Kamu kapan kalau terus-terusan dapat susah telepon, nggak akan berkembang. Sekali-sekali lah. Terima konsekuensi dari keputusan yang kamu ambil. Oke deh. Udah, akhirnya ke salah satu tukang las di Kupang, di Lasianas itu. Om, saya mau buat gerobak, tapi saya tidak punya uang. Lah, terus dia bilang ini, saya kerja sama Om ya 1 bulan. Nanti dia imbalannya Om bantu saya bikin gerobak. Oke, ya sudah. Terus ini udah nyampe pas, udah sebulan lah begitu. Akhirnya dibeliin besi-besi tua. Besi bekas. Kebetulan di depan bengkel las itu ada usaha besi tua. Jadi kita ngambilnya dari situ. Yang beli itu cuman tembak nih Kak, bot tembak apa itu? Itu klem tembak tuh. Ya, cetek begitu tuh. Dengan plat seng. Nah, plat seng itu juga hasil kayak orang ganti dikasih 5.000, dikasih 10.000. Jadi ada bengkel las, ada bengkel motor. Nah kebetulan bengkel motor di situ juga pemain Honda 70 sama CB. Jadi kadang kalau di bengkel las sepi saya lari ke motor, kalau di motor sepi pindah ke las begitu. Jadi disupport tuh. Nah disupport, berkat dukungan mereka inilah akhirnya kita berpikir bahwa ternyata ketika kamu mau berusaha
pasti ada jalan. Entah Tuhan mau kirim siapa, entah Tuhan kirim mau lewat apa, pasti ada jalannya aja. Intinya Tuhan lihat keteguhan hatimu sampai di mana. Saya akan kasih kamu berkat, tapi keteguhan hatimu untuk mendapatkan berkat itu dari di mana? Burung yang nggak ada akal pikiran aja saya kasih makan, no. Petani yang nanam dia yang manen, ya kan? Iya. Tapi kan burung juga harus terbang dulu kan nyari padinya. Dari persembunyiannya di atas pohon dia harus ke sawah dulu kan, nyuri dari Pak Tani, lari. Ternyata pikir-pikir ya ternyata memang butuh proses. Nah akhirnya tambah menguatkan beta bahwa ternyata rezeki itu, beta sepakat dengan kata-katanya Benyamin S, almarhum Benyamin S. Rezeki itu nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki. Jadi beta pernah buat kaos, kopi cup, beta kasih gambarnya beta baru betul di situ. Kopi keliling, rezeki itu nggak akan kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki. Gitu. Jadi proses penjemputan itu memang perlu tekun, doa itu harus. Akhirnya sudah jadi, dan di tanggal 2 Desember 2018. Jadi demo 212 di Jakarta, beta buka di sini. Kopi cup yang di Kupang. Jadi mulai jualan pertama tuh pakai tugu buaya 1 renteng, gula 0,5 kilo. Masak air di kos, isi di termos, bawa datang siapa yang minum, dingin pulang lagi masak air. Jadi dulu itu di pelanggan kopi cup pertama itu tahu gimana berjuangnya beta. Orang datang 20 orang, beta termos hanya cukup 14 orang. Yang 6 orang ngapain? Nunggu. Beta pulang dengan motornya anak Grab di Patung Burung. Beta pulang di kos, masak air dulu, semendiri baru besi di termos, kembali datang layani lagi. Jadi dulu beta cuma punya 2 termos. Tapi beta nekat. Nah dari 2 termos naik 4 termos, naik 6 termos, 8 termos, sampai akhirnya beli kompor portable. Karena LPG 3 kilo nggak ada, jadi pakai kompor portable. Sudah mulai dari situ pelan-pelan keliling sampai akhirnya seluruh taman di Kota Kupang bisa masuk, seluruh tempat wisata di Kota Kupang bisa masuk, bahkan sampai tempat-tempat wisata di Pulau Timur lah, udah selesai. Sabtu Minggu touring jalan nggak sampai. Jadi sambil jalan, jadi kebetulan ya inilah kebetulan kok pas gitu loh. Beta hobi nongkrong, beta hobi touring, beta hobi jalan-jalan, dan dapat duit juga, suka ngopi. Jadi dapat duit. Jadi pas beta pernah berpikir kayak, wah ini harus sekian. Enggak. Karena menurut beta porsinya beta itu setiap bulannya atau dalam seumur hidupnya beta itu cuman 1 gelas kopi. Ketika dia sudah dituang dan sudah penuh, ya udah harus dipindah ke gelas lain. Lu nggak bisa 1 termos itu dipenuhin ke 1 gelas. Kapan habis baru dikasih lagi. Nah itu sama kayak berkat Tuhan yang dikasih buat kita kan gitu. Oke kakak. Jadi singkat cerita tuh kakak memulai usaha kopi keliling itu terus sempat viral. Ya viral. Akhirnya rame dan survive sampai sekarang ya. Tapi yang kepingin mau tahu tuh kakak, apakah dari kakak awal mulai jualan kopi keliling itu sampai sekarang kakak sukses? Beta nonton di kakak podcast di mana itu kakak bilang bisa kredit auto hanya gara-gara jualan kopi, tapi pasti ada kendala. Ada. Soalnya mungkin mulus-mulus begitu saja. Tiba-tiba viral, tiba-tiba rame. Pertama kali, hari pertama kakak jualan kopi itu berapa cup ya? Ada. Oke. Terus 1 bulan berjualan 125.000 pendapatannya. 1 bulan 125.000. Itu pun campur. Kakak duduk sepanjang hari 1 bulan keliling, bensin habis, dorong, pulang nggak dapat pembeli. Nah, jadi banyak yang sekarang dilihat itu kan ya di puncaknya aja gitu. Tapi proses bagaimana bisa sampai puncak itu berdarah-darah men, nangis sampai ya kadang duduk. Makanya saya bilang kenapa motor saya itu saya sayang sekali. Kayak contoh mau nggak laku, sepi, masa mau curhat ke siapa gitu. Posisi beta belum terlalu kenal Kupang. Oh iya, kakak dengan yang pi pulang
Ya pasti bepo teman-teman lebih banyak di Surabaya. Iya. Wah, pada posisi itu memang hampir-hampir menyerah sih. Cuman beta pikir, beta ingat lagi di pesan bapak di awal. Kalau lu terus-terusan menyerah di tengah jalan, lu nggak akan pernah bisa sukses pada satu pilihan yang lu sudah ambil. Jadi bapak akhirnya beta belajar bahwa ketika kadang-kadang manusia itu orang tuh ya buka bisnis tuh ya. Ini gunung kecil nih, katakan tambal ban lah. Dia sedikit lagi udah mau sukses. Kayaknya parah nih, sepi nih. Mending usaha lain dah. Akhirnya apa yang sudah diinvestasikan, padahal sedikit lagi dia mungkin udah jadi tambal ban ternama gitu. Dia buka lagi barbershop. Barbershop udah buka, jalan-jalan sepi, tutup ganti aja jadi cuci motor, kayaknya lagi cuci motor yang lagi rame. Akhirnya apa? Dia tidak pernah dikenal sebagai apapun, walaupun pernah punya tambal ban, pernah punya bensin, pernah punya ini barber, agak ribet gitu. Jadi akhirnya kita berpikir bahwa ketekunan, konsistensi itu agak sulit bang melawan itu. Ketika lu kan kayak sama pacar lah. Wah, kerja apa sih itu? Mental pak. Langsung. Waduh, ini gimana ini? Lah terus contoh katakan kayak pas di pertemuan. Boleh tahu kak, tamatan apa? Profesinya apa kak? Kalau udah ngomong gitu kadang dulu tuh kayak jawab nggak ya. Gitu. Tapi akhirnya kita berpikir bahwa gue harus konsistensi. Kalau lu sendiri malu dengan apa yang lu jalani, siapa yang mau mengakui lu? Siapa yang mau pukul dada? Itu bepo kawan. Nah, ada. Bahkan jangankan kawan, keluarga aja kayaknya nggak bakalan kenal. Ya pernah juga orang waktu pertama berjualan kopi semua satu kota Kupang, bahkan bepo kawan-kawan, bepo keluarga yang tahu beta punya latar belakang di Surabaya tertawa semua, ngejek. Wah, apa di sana gaji gede, pulang sampai sini jadi tukang kopi, mana orang bikin gerobak jual salome, dia jual kopi. Kena mental pak. Karena kembali ke yang ketong omong tadi, karena budaya ngopi di belum bisa diterima saat itu. Orang lebih memilih buat apa kasih lu uang 5.000 lebih buat sendiri di rumah. Akhirnya di satu titik kebetulan teman-teman Grab juga. Maksudnya mereka juga awalnya nggak peduli. Pasti bikin di rumah kau bawa, minum bikin di termos kau bawa. Terakhir apa? Besok udah menyerah. Setiap hari be datang, walaupun ada yang beli be datang. Di jam ngopi be datang. Nah itu yang akhirnya melihat ini anak kerja keras men. Kau tuh harus support dia. Akhirnya pembeli pertama itu sudah satu berapa? 3.000 saat itu. Dia jual 3.000 karena tuku baya waktu itu. Orang kelihatan lah, tahu lah satu bungkus berapa ya kan gitu. Jadi orang mau jual 5.000 juga kayaknya orang pusing. Tapi justru pemilihan angka 5.000 mereka lah yang menentukan. Rian bikin 5.000. Kenapa om? Kamu bensin, kampas, oli, bayar pajak kendaraan, makan minummu harus hitung Rian. Memang waktu itu betul hitung, cuman kan berpikir di tempat yang belum biasa ngopi, lu jual kopi 5.000 orang kan apa ini, cuma kan nggak jelas gitu. Nah, akhirnya sudah mereka menentukan 5.000, dari situ 5.000 sampai sekarang. Walaupun beta punya tempat warkop sendiri, tetap pilih harga 5.000. Terus beta pernah dengar di satu kesempatan kakak bilang ke pagi itu jam sekian sampai jam sekian kakak jualan di pasar. Terus jam sekian siang itu di area perkantoran, terus sore di pantai, malam kembali di taman. Di taman itu kenapa kakak memilih tempat-tempat itu? Jadi sebenarnya itu yang dinamakan golden hour-nya kopi. Asik. Jadi nggak hanya kafe, nggak hanya semua punya jam emasnya untuk di saat itu pasti rame gitu. Nah dulu beta jualan terakhir lambung, demam, masuk rumah sakit karena istirahatnya kurang. Akhirnya dok
ini gimana ya, intinya kamu harus bisa istirahat, tubuh itu minimal 8 jam ya. Oke bos, akhirnya beta bagi 2 jam di pagi, 2 jam di siang, 2 jam di sore, 2 jam di malam. Siap. Sambil ngopi. Bang, aduh sampai lupa ini Kotem kopi sampai sedingin. Asik cerita, ngopi dulu Jadi di pas keliling-keliling itulah beta mulai berpikir untuk kerja cerdas dari kerja keras. Awalnya memang kerja keras, nggak tidur, sandar di pohon. Tiba-tiba biar orang beli sana beli, kagak nongkrong terus di situ. Terus. Oke. Bahkan hasil jualan itu beta pakai beli bensin sah. Intinya ini hari keluar dulu. Jadi beta tuh keliling kota Kupang tanpa ada pembeli. Jadi itu sebenarnya promo dulu, iklan dulu, ngiklan. Orang tahu, oh ini kopling, apaan sih kopling? Oh ini kopling, wah ini kan motor yang kemarin beli lihat. Oh akhirnya rem, mulai lihat, oh kopi keliling gitu. Jadi pelan-pelan orang tahu. Jadi bulan pertama 125, bulan kedua ya naik lah gitu. Udah pelan-pelan. Nah bulan kedua itu yang viral. Itu sampai orang beli telepon beta, delivery kopi hanya untuk bisa foto dengan Rian Kopling. Karena saking viralnya gitu. Jadi aku ini orang pesen kopi, bukan pesen kopi. Dia nggak suka kopi, tapi telepon, bang kirim ya ke perumahan ini. Hanya kami di sini, hanya karena mau foto. Karena waktu itu lagi viral gitu. Akhirnya dari situlah pendapatan dengan sendirinya naik sampai bentrok dengan Pol PP pernah, diusir polisi pernah, diusir tentara pernah. Tapi dari situ akhirnya beta berelasi dengan mereka. Pak, ini kenapa sih saya nggak boleh jualan di sini? Oh gini nak, kami juga jalankan tugas gini. Oh siapa? Di mana yang boleh Pak? Di sini. Oke, makasih bos. Malah kadang mereka yang telepon, Dian kita lagi patroli di sini, kirimin kopi, siap. Tentara lagi apa? Kita lagi kerja bakti di Bukit Cinta, sini datang, siap. Akhirnya ya dengan sendirinya punya pelanggan gitu. Nah dari situ akhirnya banyak teman-teman juga yang bang jualan kopi enak ya? Ya lumayan kalau ditekuni bang. Nah, akhirnya mereka ada beberapa orang mengikuti jejaknya beta, dan kebetulan waktu itu beta bikinlah komunitas namanya Kopi Keliling Kota Kupang. Oh ada komunitas? Ada komunitasnya. Itu berapa banyak orang? Itu kebetulan waktu itu kita hanya 6 orang, tapi beberapa teman itu punya dua unit gitu loh. Jadi ada satu pakai mobil, satu pakai motor gitu. Nah kita dari komunitas Kopi Keliling Kota Kupang itu sendiri akhirnya kita buat aturan regulasi, aturan mainnya bagaimana menjual di tempat umum itu menjadi tanggung jawab, sampah menjadi tanggung jawab penjual, karena kita belum dewasa secara lingkungan ya. Jadi saya wajibkan penjual-penjual kopi keliling di Kopi Keliling Kota Kupang itu pertama menggunakan produk lokal sebagai utama, menjaga kebersihan taman, tempat jualan, dan sampah hasil jualan itu menjadi tanggung jawabnya mereka. Dan yang berikut tidak boleh pakai gelas plastik, harus paper cup. Karena kalau kita pakai gelas plastik, satu hari 100 gelas, 1 bulan berapa gelas? Ya bisa jadi gunung plastik kan gitu. Nah, saya pernah ditegur soalnya dari dinas gitu. Ini kalau kakak pakai gelas plastik, kakak penyumbang sampah plastik terbesar nih. Ya siap bu, oh diganti. Makanya awalnya dulu kita pernah pakai tutup. Cuman karena sekarang udah dari ini orang mulai pakai tutup ya gitu. Jadi saya pakai tutup paling beli gelasnya 4 pak gitu. Jadi satu aja ininya. Buat untuk orang yang memang benar-benar mungkin ya ada lah orang yang saya pengen ditutup aja gitu, jangan dibuka nanti kena ini kena itu. Iya. Ya dari situlah. Tapi sekarang surame kopi keliling. Terus tantangan macam kayak contoh kita buka nih, ya bukan tantangan sih, ya sedih, ya kecewa, ya seneng gitu. Ketika kita buka di situ, orang tempatnya udah rame, tiba-tiba the power of akamsi. Oh kami yang mana sini gitu, kamu awas sana, kamu cari tempatmu sendiri, kamu orang mana gitu. Padahal yang mereka jual juga sama kayak punya saya. Nah, kamu udah ngopi gitu, maksudnya udah kopi paste nih, lurus nih, saya yang buka jalan. Dulu saya belum ke situ, kamu nggak jualan. Pas saya ke situ kamu jualan. Ya
Ya di dalam hati, ya lah ya Tuhan gitu. Tapi kan di sisi lain akhirnya bangga. Karena apa? Dengan hadirnya orang-orang berikut ini akhirnya membuat saya jadi orang pertama kan gitu. Iya. Jadi akhirnya dari situ orang menilai, oh iya Rian buka jalan. Tapi dalam hati kalau bisa ya aduh pengenlah di situ gitu. Nggak mau lah di ini. Bahkan sampai akhirnya saya buka di Bundaran PU, saya sendiri nggak jualan di Bundaran PU sekarang. Saya buka di Taman TGP, saya nggak jualan di Bundaran Taman TGP. Banyak tempat-tempat yang saya jualan, saya yang buka duluan. Terus The Power of Vakamsi kebetulan didukung dengan LPM-nya mereka, ya saya pikir ini positif. Ini hal positif yang terus didukung. Tapi kan dalam hati kecil ya pasti sedih lah. Tapi saya berpikir, toh saya sudah pernah tergusur dari mana-mana, toh masih survive, masih berjalan sampai sekarang. Bahkan saya sudah masuk sampai tadi, abang jemput di belakang Undana, toh masih aja ada yang datang sampai ke situ di dalam lubang-lubang gang-gang gitu aja orang masih nyari gitu. Dan ternyata setelah beta pikir, apa yang membuat kalian sudah nyaman? Ya karena mereka datang, kita mesen bang, kopi kak, ya udah dianterin, ya udah gitu. Nah kalau di abang kan, padahal kita seneng nongkrong, seneng ngopi karena kalau pas di abang dulu pertama, abang masih sendiri jualan di patung Tirosa sama di patung burung. Apa selalu nanyain kabar kita gimana, diajakin cerita, minimal kita sedikit lupa dengan permasalahan yang ada di rumah, ada yang di kantor gitu. Nah itu yang kami tidak dapat bang, makanya abang mau kemana kami ngikut. Dari situlah bisa bertahan, kena COVID, aduh COVID gak boleh jualan lagi. PPKM, PSBB, ruang publik ditutup, gak boleh duduk dari 5 orang. Nah orang ngopi udah 5 orang, udah sama saya yang jual 5 orang, minumnya 4, 20.000 semalam. Wah, jam 12 udah diusir. Aduh, Tuhan apalagi ini. Tapi ada aja gitu. Bahkan kadang ketika kopi sepi justru karena banyak orang merasakan dampak dari apa yang beta mulai, secara langsung maupun tidak langsung, itu kebanggaan. Akhirnya banyak orang melihat loh, ya apa yang lu buat itu berdampak buat orang. Kita nggak ngelihat lu bahwa lu pengusaha sukses dengan menghasilkan berapa banyak duit, enggak. Kita lihat usaha berapa usaha baru yang lu cetak. Banyak Rian, tanpa seizin lu, tanpa izin lu. Ya benar ada akhirnya yang resmi yang minta izin langsung di beta 6 orang. Yang itu ada dalam Kopi Keliling Kota Kupang. Yang lainnya kopi paste. Tapi apakah beta pernah mengusik mereka? Apa beta bilang, beta yang duluan begini so. Karena beta tahu rasanya gimana diusir. Beta pertama kali jualan, lu geser sana, jual sana. Kau yang jual sini, lu datang bawa lu pun, ayo gitu. Cuman ya Kakak jalan. Syukur, tekun, doa kuat, ya udah pasti. Beta pegangan satu sih, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Jadi apapun itu biasa pernah. Bukan pernah takut, ya pasti ada takutnya. Pernah diusir sama preman, pernah berurusan sama beberapa preman dari keluarga tertentu, ada sampai diusir masalah di patung burung, diusir kita tendang motor, ya nangis cuman, Tuhan, ini saya orang soe, datang ke Kupang nyari duit, kok gini amat sih perlakuan orang Kupang gitu. Ya sempat ngeluh, cuman berpikir, ya udahlah mungkin Tuhan mau kasih berkat lain. Akhirnya benar. Jadi kakak pindah, nggak bisa jualan apa-apa. Tempat yang lain udah penuh, bikin keripik. Ternyata lewat keripik sekarang ya kirim sampai di Bandung, sampai di Surabaya, di Bali. Iya nih. Ya ngirim titip-titip lah di toko-toko ada yang bilang, "Bang, saya ini ya masukin produk abang di toko saya ya, di counter saya." Siap. Padahal beta hanya posting yang mau minat silakan pesan. Keripik apa tuh? Keripik ubi, singkong. Nah, ubinya itu dari saudara-saudara di Soe yang tanam ubi begitu. Nah, dong jual hanya artinya nilainya bisa lebih dibanding dong jual di pasar lah begitu. Karena beta beli diolah terus dijual lagi harganya tinggi, ya beta berani beli dengan harga tinggi di dong. Jadi dong juga dapat. Jadi tujuannya kakak di awal itu berusaha
buka usaha untuk supaya bisa berdampak buat orang ya. Akhirnya tercapai. Ya bukan bertujuan sih sebenarnya, dengan sendirinya. Karena beta pikir dari kesulitan-kesulitan yang beta alami dari masa remaja sampai beta di 2018 mulai tobat, dan ya artinya hidup sesuai keinginannya. Akhirnya beta pikir ya ketika lu setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Besok pernah berpikir Om dapat penghargaan aja sebagai perintis kopi keliling Kota Kupang, sebagai pemuda entrepreneurship, ada entrepreneurship berdampak di kota di NTT. Banyak penghargaan yang beta terima, tawaran beasiswa banyak. Cuman beta pikir ya ini bukan jagonya beta. Tuhan yang apa ya? Karena beta berserah Tuhan ini hari mau bikin apa terserah dah, gua ngikut. Karena pernah beta atur, hancur kan gitu. Dari warkop beta atur, sok gini beta pengalaman dari Jawa gini pasti bisa, hancur, habis nol. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi ketika lu menyerahkan Tuhan, ya benar nggak gampang, tapi pasti indah pada waktunya. Dan akhirnya sampai diundang kemana-mana nih jadi pemateri gitu. Ini aduh, bahkan kadang duitnya justru lebih banyak dari materi gitu. Disuruh ngomong di ini kamu besok bawa ini ya di sini gini, nanti ada lah uang rokoknya loh. Berarti siap. Itu yang selama ini buat ketong kayak susah cari seorang Rian Kopling sekarang di jalanan karena beliau sudah nyaman ngomong di mana-mana nih kayaknya. Kemarin beta kontak juga kakak di Semarang atau di Bandung ada perjalanan bisnis, bilang wah ini kayaknya beliau sudah mau apa ini, apa karena kopi keliling sudah banyak apa makanya beliau mulai melihat peluang lain. Iya memang ada berpikir di situ juga. Kalau beta hanya menggantungkan diri di kopi keliling juga nggak mungkin lah, karena kalau beta di kopi keliling terus juga kasihan sih, dan bukan kasihan tapi beta orangnya nggak tegaan bang. Maksudnya tega dengan siapa? Seandainya beta turun pipa tunggu di tempat-tempat yang dulunya beta buka di situ ya, terus sekarang rame dan beta menjual di situ, beta pi bang, kira-kira pelanggan pada lari pi beta, terus orang-orang yang tadinya mengikuti jejaknya beta dapat duit, terus ketika beta pi sana orang terus melari pi beta nih. Bahkan dia berpikir sampai situ bang. Nah, be mampir ngopi, orang usir, lu jangan jual di sini. Ini kok tempat. Nah, kadang itu yang bikin sakit hati. Beta sungala, beta suka kasih bosan tempat, beta yang buka jalan. Bosan di mana waktu beta buka? Waktu beta buka jalan, beta duduk sendiri, beta bermasalah dengan Pol PP, beta bermasalah dengan bla 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 bla. Bosan di mana? Bosan hanya menikmati hasil dari apa yang beta mulai. Bosan pernah tuh berurusan dengan Pol PP lagi. Iya. Nah, bahkan terakhir dengan beta waktu itu sampai beta ketemu Pak Wali Kota kan begitu. Terus. Nah, akhirnya apa? Sekarang boleh dijual kan di mana-mana. Nah, dasarnya apa? Kesepakatannya apa? Bosan sudah tahu itu. Akhirnya apa? Bosan bikin taman jadi kotor. Nah, ketika Pol PP datang, salah. Ya benar mereka. Karena kesepakatan yang kemarin kami beta dengan teman-teman di bapak-bapak orang di Pemkot dengan teman-teman di Pol PP, kota punya kesepakatan. Oh, kami tidak bayar retribusi, tapi kami bikin begini. Ada program Coffee for Change, Ayo Salingko, apa segala macam. Kita buat bagaimana menumbuhkan ruang interaksi sosial yang baik, menjadikan ruang publik yang sehat, aman, nyaman, tertib, bersih. Nah, kita dukung program pemerintah gitu, bukan jadi penyebab sampah malah. Nah, akhirnya ya bagaimana, ya udahlah ya gitu. Ribet. Oke, kakak. Terakhir nih sebelum kita closing nih, ada yang mungkin kakak mau sampaikan buat bapak saudara semua yang nonton mungkin apa? Yang apa ya, dalam hidup sih ya, harus tetap. Ini kebetulan beta bulan Desember ini toh, pas 5 tahunnya kopi cup. Kopi keliling kopi cup ini udah 5 tahun. Jadi beta
bilang Mbah mau kasih pesan sih buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi merintis atau mungkin punya usaha kecil-kecilan kayak apapun itu, apapun yang kamu lakukan, konsistensi, ketekunan itu yang utama harus, karena cepat atau lambat semua itu pasti akan indah pada waktunya. Gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Konsistensi, tekun, berdoa, kuat, jalani aja. Asik. Oke. Kemudian makasih banyak. Siap. Sudah cerita panjang lebar di Pasiar Oto. Kayaknya ketemu hampir 1 jam putar-putar. Kayaknya kalau pisau kayaknya semua sampai. Sampai Takari. Oke, terima kasih banyak kakak. Semua sharing di sini, sukses terus kakak. Amin, amin, amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apa. Siap. Tidak apa-apa kakak. Beta juga pesan buat kakak apa? Kopling lagi lah biar kita bisa apa, soalnya mencari berapa kali kita ketemu asli. Oke Bapak Mamba saudara semua yang nonton, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga Bapak Mamba saudara semua yang nonton dapat sesuatu yang baik dari video yang baik ini. Diambil, yang nggak baik dibuang. Kurang baik dibuang saja atau dijadikan pelajaran juga bisa toh kakak untuk tidak terjadi di kehidupannya masing-masing. Oke, sekian ketemu punya Pasiar Oto hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Yes. Bye. Bye. Gas jangan rem. Gas jangan rem.